Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Belajar Hukum. Nah, kali ini Belajar Hukum akan mulai sharing atau akan membahas tentang mekanisme atau cara mendirikan perseroan. Tetapi perseroan ini bukan perseroan yang memiliki banyak pendiri, tapi adalah perseroan perseorangan atau perorangan sesuai dengan PP nomor 8 tahun 2021. Nah, jadi PP nomor 8 tahun 2021 ini cukup unik ya, artinya ini adalah aturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja di mana pemerintah saat ini sangat pro sekali dengan UKM atau usaha, di mana untuk mendirikan perseroan atau badan hukum itu tidak perlu banyak orang, tidak perlu 2 orang, cukup dengan 1 orang saja bisa dan syaratnya gampang banget. Nah, seperti apa? Nah, kita masuk ke pembahasannya. Nah, ini adalah landasan hukumnya atau dasar hukumnya. Kalian juga bisa download di peraturan.go.id atau di Setkap. Jadi, Anda cari aja PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Nah, jadi ini perlu digarisbawahi ya, pendirian atau pembahasan kali ini adalah hanya untuk terkait usaha mikro dan kecil, ya, usaha mikro dan kecil saja, ya. Nah, seperti apa? Nah, kita lihat ya. Nah, pertama perseroan tadi saya sudah sampaikan dapat didirikan oleh perorangan. Jadi kita nggak butuh partner juga bisa, langsung mau bikin PT, nggak masalah, itu bisa. Sepanjang usaha kita masih dalam taraf mikro dan kecil, ya. Nah, kemudian modal dasarnya gimana? Nah, modal dasarnya ternyata gampang banget. Diatur sesuai kesepakatan atau sesuai keputusan pendiri perseroan. Katakanlah kalau pendirinya cuma seorang ya diputus oleh orang itu saja. Nah, kemudian modal di store-nya minimal adalah 25% dari modal dasar. Nah, itu juga harus dibuktikan dengan bukti store ya. Jadi 25% dari modal dasar dibuktikan bukti store. Nah, ini harus nanti didaftarkan atau disampaikan secara elektronik ke Menteri Hukum dan HAM bersamaan dengan pernyataan pendirian perseroan ya. Nah, syarat pendirinya apa? Nah, syarat pendirinya juga gampang banget ini. Jadi pemerintah cuma mensyaratkan yang minimal WNI 17 tahun dan cakap hukum. Udah itu saja. Tidak ada syarat yang lain. Artinya semua orang sepanjang dia sudah usia 17 tahun ke atas dan sudah cakap hukum, sudah beres. Bisa bikin PT, bisa jadi direktur. Nah, seperti itu ya gampangnya. Nah, cara mendirikannya jadi nanti pendiri itu akan mengisi pernyataan pendirian terus kemudian didaftarkan secara elektronik ke Menteri Hukum dan HAM. Begitu pula dengan lampiran-lampirannya. Nah, lampirannya salah satunya adalah tadi bukti store atau bukti telah di-store 25% dari modal dasar. Nah, jadi peran notaris di sini hilang ya. Biasanya kalau kita mau bikin PT kan lewat akte notaris, nanti notaris yang ngurus ke Kementerian Hukum dan HAM dan sebagainya. Nah, muncul pengesahan dan sebagainya. Nah, kalau saat ini tidak ada, sudah hilang. Khusus untuk usaha mikro dan kecil. Ya. Nah, nanti dari Kementerian Hukum dan HAM akan mengeluarkan sertifikat pendaftaran elektronik dan akan dipublish di semacam apa ya, lembar lembar negara gitu. Jadi itu sudah sah, Anda sudah sah menjadi badan hukum. Nah, keren kan? Gampang banget nih cara membuat PT. Nah, kemudian ada kewajiban tentu saja kita kalau membuat PT kan selain running bisnis ada juga kewajiban-kewajiban lain. Nah, salah satu kewajibannya adalah membuat laporan keuangan. Nah, jadi semua perseroan yang ada di Indonesia itu wajib membuat laporan keuangan dan harus disampaikan paling lambat 6 bulan sejak akhir periode akuntansi berjalan. Jadi cukup longgar ya 6 bulan ya. Artinya apa kalau cuman usaha mikro dan kecil, saya pikir pembukuannya cukup sederhana dan nanti di peraturan pemerintah ini juga ada lampiran-lampiran mengenai saya pikir apa formulir sederhana lah terkait laporan laba rugi, kemudian neraca keuangan sama arus kas. Saya pikir cukup sederhana, jadi
siapa saja pasti bisa membuatnya. Seperti itu. Nah, kemudian laporan itu juga harus disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah, penyampaiannya juga enak nih. Sekarang semuanya serba elektronik. Jadi tidak perlu kita datang ke kantor, kemudian ke kantor Kementerian Hukum dan HAM, menyampaikan dan sebagainya, tidak perlu. Sekarang cukup elektronik aja semuanya. Nah, kemudian gimana kalau ternyata usaha atau PT mikro dan kecil ini berkembang, kemudian eh, berkembang pesat, dia sudah tidak masuk di kategori usaha mikro dan kecil. Nah, mau tidak mau harus dilakukan perubahan. Nah, perubahan itulah nanti yang membutuhkan jasa notaris, kemudian beberapa persyaratan yang lain. Atau katakanlah masih dalam skala usaha mikro dan kecil, tapi mau dirubah nih isinya. Bisa nanti dari apa namanya pendiri itu akan mengisi form perubahan perseroan, itu ada. Jadi form perubahan perseroan itu tinggal dikirim lagi ke Kementerian Hukum dan HAM, seperti itu. Kalau mau dibubarkan gimana? Ya bisa juga dibubarkan. Ada juga formnya dan sebagainya. Jadi semua sudah sepertinya sudah ditata oleh pemerintah. Nah, kembali ke laporan keuangan. Kalau laporan keuangan ini nggak dikirim, maka pemerintah bisa menerbitkan atau memberikan sanksi, mulai dari teguran tertulis, kemudian pencabutan badan usaha, dan sebagainya. Jadi, saya harap atau saya pikir setiap perseroan wajib atau bertanggung jawab atas laporan keuangannya ya, seperti itu. Supaya apa? Biasanya kalau sudah eh, mahir atau sudah terbiasa membuat laporan keuangan, untuk akses ke perbankan tuh jadi gampang, ya. Jadi kalau orang mau pinjam dana untuk mengembangkan bisnisnya ke perbankan dan dia sudah terbiasa rutin membuat laporan keuangan secara periodik, nah itu bank akan lebih mudah menilainya daripada yang belum pernah sama sekali itu memiliki tingkat atau peluang yang lebih rendah seperti itu. Nah, itu saja mungkin beberapa aturan tentang pendirian perseroan secara perseorangan. Jadi ini benar-benar kesempatan yang sangat baik ya yang sudah dibuka oleh pemerintah. Siapa saja bisa berpartisipasi di sini untuk mendirikan PT dan berusaha. Nah, hanya saja ada sedikit catatan di PP nomor 8 ini. PP nomor 8 ini ternyata juga belum mengatur secara teknis detail step-stepnya. Nah, nanti aturan step-stepnya akan diatur di peraturan menteri. Nah, kita akan lihat permennya mudah-mudahan terbitnya tidak lama-lama setelah PP ini. Ya, supaya apa? Supaya semuanya jadi lengkap dan jelas. Harapannya itu saja. Ya, terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.